warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sari SPD dari SMA Negeri 1 Rantau Selatan, calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Labuhan Batu, akan menyampaikan modul 31A7 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam proses kita menjalankan profesi sebagai guru, tentu saja interaksi kita dengan beragam pihak, diantaranya dengan siswa, guru, masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini, terkadang membuat kita mengalami beberapa kasus yang bisa menjadi bagian dari dilema etika dan rujukan moral. Untuk hal tersebut, maka dalam modul 31 ini kita akan menganalisa kasus-kasus terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Dimulai dari melihat paradigma apa, kemudian prinsip-prinsip apa yang kita gunakan dalam 9 langkah yang akan kita gunakan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah mempelajari materi dari modul 31, maka tentunya saya akan melakukan pentransferan ilmu yang ada di dalam materi tersebut. Lalu, saya akan mensosialisasikan dengan teman-teman sejawat saya yang berada dalam satu sekolah. Di antaranya, saya akan bercerita mengenai kasus-kasus yang ada dalam video di modul tersebut. Kemudian saya akan bertanya bagaimana pendapat dari teman-teman saya tersebut. Di sanalah kami akan saling berdiskusi, dan disinilah juga saya akan berbagi apa yang sudah dipelajari di modul 31 mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Irma. Silakan dulu. Ada apa Bu? Ini Bu mengenai tugas kami sebagai calon guru penggerak. Jadi ada yang mau saya sosialisasikan sebagai aksi nyata kami. Boleh. Di mana yang mau saya sosialisasikan adalah pada modul 31 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi itu akan saya sosialisasikan pada guru-guru. Kira-kira menurut Ibu kapan bisa saya laksanakan ya Bu? Kalau dari Ibu sendiri kiranya hari Sabtu bisa? Bisa Bu. Ya, hari Sabtu sekitar pukul berapa itu ya Bu? Pukul 10? Iya. Boleh? Habis istirahat ya Bu ya. Istirahat. Kemudian Ibu sosialisasikannya di ruang guru atau di ruang kelas? Di ruang guru. Di ruang guru. Boleh Bu. Ya. Jadi Bu, jadi kita laksanakan sosialisasi aksi nyata saya itu pada hari Sabtu ya Bu? Iya, pada hari Sabtu. Itu 10 ya Bu. Pukul 10 ya Bu. Di ruang guru ya Bu? Di ruang guru. Oke, boleh silakan Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, semangat ya Bu. Iya, Bu. Untuk guru penggerak. Terima kasih Bu ya. Boleh, Bu. Permisi ya Bu. Iya ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena saya mendapat kesempatan pada hari ini dan terima kasih juga kepada Ibu PLH yang telah mendukung program guru penggerak pada hari ini. Program pendidikan guru penggerak saya sudah hampir mencapai modul terakhir. Jadi di sini pada modul 31 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran itu dibutuhkan sosialisasi kepada guru-guru dan teman sejawat. Jadi saya akan melakukan sosialisasi untuk menyampaikan modul 31 bagaimana seorang guru mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini pemahaman intinya yang akan dilaksanakan adalah yang pertama adalah keterampilan coaching. Di sini kita sebagai guru ya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memprediksi hasil
dan melihat berbagai opsi untuk solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Ya, kemudian dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab diperlukan kompetensi kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri dan kesadaran sosial serta keterampilan berhubungan sosial. Kemudian di sini diharapkan juga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara penuh atau mindful, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Di sini akan kita lihat di sini dilema etika. Apa itu dilema etika? Dilema etika adalah benar versus benar, ya. Sesuai yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Kemudian rujukan moral ini benar versus salah. Situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jadi di sini kalau kita perhatikan, ya, situasinya di mana apapun keputusan diambil kalau dia merupakan salah, walaupun untuk kepentingan yang benar, itu pasti akan tetap salah. Misalnya berbohong, ya, berbohong untuk sesuatu yang benar, itu tidak bisa dibenarkan, walaupun tujuannya itu untuk sesuatu yang benar. Bagaimanapun tetap kita katakan itu salah. Kemudian Bapak Ibu, untuk lebih mengetahui tentang bagaimana dilema etika dan rujukan moral, kita perhatikan kasus pada situasi 1 dan kasus situasi 2. Perhatikan Bapak Ibu, kita menonton situasi pertama ini. Iya, mari Bu. Bu, saya ada dulu. Silakan Pak, saya duluan ya Pak. Ya, mari Bu. Wah, lukisan kamu bagus juga, Rehan. Terima kasih Pak. Saya ini memang berencana melanjutkan pendidikan ke jurusan seni Pak. Bapak ada perlu sama kamu. Ikut Bapak yuk, duduk sana. Oh iya Pak. Maksud Bapak bagaimana Pak? Kamu jangan buru-buru Rehan. Kamu mencantikkan lagi dalam ujian ini. Enggak mungkin buat siswa yang berbeda kamu yang jadi orang yang salah persis. Iya Pak, saya mencontek. Tapi tolong berikan keringanan Pak, sekali ini aja Pak. Bapak kan tahu Pak, saya ini emang paling nggak bisa Pak pelajaran matematika. Bapak paham masalah itu, Rehan. Tapi bukan begini caranya kamu memperbaiki nilai kamu. Iya Pak, saya tahu mencontek itu salah. Tapi kemarin itu saya benar-benar tidak mengerti materinya Pak. Jadi tolong ya Pak, jangan laporin saya Pak. Soalnya kalau ayah saya tahu nilai matematika saya jelek, saya pasti dilarang untuk melukis lagi Pak. Bapak tega Pak menghancurkan masa depan saya. Apa aku laporkan ya kecurangan Rehan agar menjadi pelajaran bagi Rehan supaya belajar lagi lebih keras, atau menyimpan rahasia ini agar Rehan mampu menggapai cita-citanya?
dana itu tidak bisa digunakan untuk pesta, Bu. Iya. Nah, jadi Ibu bikin aja kwitansi palsu, Bu. Kwitansi palsu, Pak? Ya, buat pesta kita loh, Bu. Gitu loh, Bu. Ya, ya loh, Bu. Ketua panitia meminta Anda sebagai bendahara panitia untuk membuat kwitansi palsu untuk membiayai acara tersebut karena dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan semacam itu. Apa yang Anda lakukan? Situasi mana yang lebih menantang, sulit bagi Anda untuk mengambil keputusan? Mengapa demikian? Coba Bapak Ibu, saya minta tanggapannya. Pelajaran siswa tingkat SMA. Fakta yang ketiga, perbuatan yang dilakukan tidak sesuai aturan dan norma agama karena dapat memberi efek negatif bagi siswa lain dari sisi moral. Kemudian kita pengujian benar atau salah pada kasus tersebut. Yang pertama, uji apa itu? Uji ilegal. Apakah terdapat pelanggaran hukum? Tidak terdapat aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut. Kemudian uji regulasi. Terdapat pelanggaran kode etik siswa dalam kasus tersebut, ya. Kemudian berdasarkan perasaan dan intuisi, terdapat kesalahan pada kasus ini yaitu dari sisi moral agama yang berdampak pada siswa lain, ya. Kemudian apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ada lagi yang negatif, ya. Yang kreatif adalah dalam proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah ini benar sebuah dilema etika antara memberi kesempatan mengikuti ujian sekolah untuk prospek masa depan siswa tersebut dibandingkan aspek pelanggaran norma yang dilakukan yang dapat memberi efek negatif bagi siswa lainnya dan pandangan masyarakat pada sekolah. Tentunya hal itu muncul suatu penyelesaian yang membutuhkan hal yang kreatif dalam menyelesaikan masalah yang dapat memberikan solusi terbaik. Kemudian keputusan apa yang diambil? Keputusan yang akan diambil adalah memberi kesempatan siswa tersebut untuk mengikuti ujian sekolah yang hanya tinggal 1 minggu lagi untuk prospek masa depan siswa tersebut. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Keputusan yang sudah diambil tersebut setelah dilihat kembali berupa refleksi dapat menjadi pelajaran yang bisa dijadikan acuan untuk menyelesaikan kasus yang akan terjadi selanjutnya. Demikian dalam prinsip pengambilan keputusan. Terima kasih atas segala perhatian. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, kira-kira ada saran atau pendapat atau yang ada yang mau tanyakan? Ya, saya persilakan dengan Pak Nanang. Ini kasus hamil di luar nikah. Iya, Pak. Kasusnya besar. Jadi kalau saya lihat tadi apanya masih dibolehkan ujian sekolah. Ini memang pertimbangan rasa, betul. Tapi seperti yang Ibu bilang sampaikan tadi, solusi ke depannya bagaimana? Biarlah kalau menurut saya, Bu, ya, biarlah satu korban, tapi semua orang kita selamatkan, kita selamatkan, ketimbang kita selamatkan satu, tapi makin banyak lagi yang akhirnya jadwal program berikutnya, misalnya ujian susulan, misalnya ujian sekolah, misalnya akhirnya tamat sekolah, nggak apa-apa kita melakukan ini. Akhirnya bisa kesimpulan seperti itu. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya anak tadi tidak boleh ikut ujian sekolah, karena kami di luar nikah itu kasus besar, walaupun hukum negara kita
boleh asalkan senang sama senang, tapi kan masih sekolah, itu memang jadi dilema itu. Ya, makanya ini disebut dilema etika ya Pak Nanang. Sebenarnya dia tidak boleh. Jadi kalau menurut Pak Nanang dia tidak boleh ikut ujian sekolah. Jadi kalau misalnya di sini dia tidak boleh ikut ujian sekolah, padahal tinggal 1 minggu lagi ya Pak Nanang. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kira-kira ini kalau kita berprinsip berbasis aturan, ada nggak aturan yang melanggar ya, yang melarang anak-anak ujian setelah menikah itu? Kira-kira ada sekarang nggak ya? Nggak ada. Ini hanya berbasis norma aja ya Bapak Ibu. Ya tidak ada. Jadi Jadi menurut saya kan membaca regulasinya ya. Anak sekarang kan diberi ya, sekarang itu dalam jalan tuh. iya, itu. Sekarang ini saya tahu. Ini karena norma kita, norma budaya timur. Iya. Hanya melanggar norma Pak Nana. Kalau berdasar aturan sepertinya belum ada. Ya itulah kita usulkan supaya ada. Iya Pak Nanang, nanti kita usulkan ya Pak Nanang. Mas saya tadi gini Bu, setelah saya pelajari presentasi yang Ibu buat tadi, ini kasus yang Ibu buat itu cenderung terlalu membela kepada Ibu tentang memindahkan seseorang. Seperti kasus yang tadi, sekalipun seminggu lagi Bu, trouble effortnya itu, masalahnya itu diciptakan itu sudah banyak. Jadi saya gitu kan, seperti kasus yang dipakai tadi, terlalu cenderung untuk membela siswa. Banyak beda keras jadi. Iya, terima kasih Pak Merlan. Iya. Nah, kemudian Kawan pasar itu, kawan pasar. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sebenarnya menanggapi saja ya. Jadi pembelajaran ini saya lihat adalah bagaimana setiap orang, setiap guru penggerak dilatih bahwa ada 3 prinsip yang harus dia pikirkan. Boleh berbasis aturan, boleh berbasis rasa peduli, boleh berbasis hasil akhir. Hasil akhirnya bagaimana kalau kita pecah? Anak ini nanti bagaimana nanti? Apakah hanya itu yang dilihat? Apakah dia nanti akan menjadi sadar? Bagaimana orang tuanya? Bagaimana dia mengulang lagi? Bagaimana tamat SMA kalau dia kawin dengan orang yang tidak bertanggung jawab dengan dia? Tapi tetap 9 langkah tadi diikuti. Uji legalnya bagaimana? Nggak boleh kita paksa sendiri. Itu makanya ada uji idola. Jadi seorang kepala sekolah dia mungkin tanya captis, atau tanya kepala sekolah kawan dia di Bogor. Ya, putusan ada bagian namanya uji tadi. Lalu kalau ini dipublikasi bagaimana? Jadi Bapak Ibu mengambil keputusan kita sebagai kepala keluarga di rumah, sebagai seorang wali kelas di kelas, ada 9, ya, 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip pengambilan keputusan sebagai kesimpulan dalam presentasi ini. Saya rasa itu Pak. Bapak Ibu terima kasih. Demikian ya Bapak Ibu, kira-kira ada lagi? Demikian, kalau tidak ada lagi kita tutup saja sosialisasi saya ini untuk modul 31 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Lalu saya akan berbagi cerita dengan teman-teman yang dekat dengan saya. Misalnya teman-teman satu mata pelajaran. Lalu seterusnya saya akan berbagi juga dengan teman-teman sejauh lainnya di satu sekolah lebih dahulu. Assalamualaikum Bu Sadia. Mulai sedikit bisa Bu? Bisa saya minta waktu Ibu sebentar. Ini mengenai tugas saya sebagai calon guru penggerak akan menganalisis kasus. Kasusnya adalah 2 minggu lagi akan pembagian rapor. Minta kepada guru-guru menaikkan nilai rapor 10 poin agar anak-anak dapat diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur rapor. Jadi kalau Ibu Sadia menjadi guru di sana, bagaimana tanggapan Ibu?
Oke, mengenai kasus ini, menurut saya, pada kasus ini, Bu Rosdiana itu sebenarnya sebagai kepala sekolah sudah meminta dengan jujur, dengan aturan yang jelas dan diberlakukan di semua siswa. Tidak hanya beberapa siswa saja dinaikkan, tapi harus semua siswa. Maka menaikkan nilai tersebut secara tidak langsung bisa menjadi kesepakatan ataupun menjadi aturan sekolah, Bu. Jadi cukup adil ya, Bu? Sebenarnya meningkatkan nilai siswa ini atau meningkatkan nilai raport ini bukan saja dari materi pembelajaran ataupun hasil ujian siswa, tetapi kita bisa melihat sikap, perilaku, dan juga terutama pada kegiatan pembelajaran sehari-hari. Iya, Bu. Jadi penilaian lebih kompleks, tidak hanya dari segi kognitif saja. Iya. Jadi tentang menaikkan nilai tersebut tidak hanya dengan teori saja, tetapi bisa melalui sikap, perilaku, terutama ini pada proses pembelajaran. Kita sebagai guru bisa menambahkan penilaian tersebut melalui kehidupan sehari-hari pada saat pembelajaran. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Sadia. Menurut saya, pendapat Ibu menanggapi dalam kasus 3 ini sudah cukup memuaskan. Ini adalah tugas kami modul 3 dalam calon guru penggerak. Pandangan yang telah diberikan terhadap kasus 3 ini, dan terima kasih atas waktunya ya Bu Sadia. Lalu, seterusnya saya memerlukan pendampingan dan juga dukungan dari berbagai pihak. Dimulai dari teman sesama guru di tempat saya mengajar, kemudian juga pemimpin sekolah, yakni kepala sekolah. Juga orang tua murid dalam hal ini diwakili oleh komite, dan tentunya juga siswa-siswa yang ada di sekolah tempat saya mengajar. Demikianlah, semoga dengan memahami dan mengimplementasikan materi pada modul ini, saya bisa menjalani pengambilan keputusan yang lebih efektif dan juga bisa menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan yang lebih baik. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.